mengeluarkan harta berlebihan atau boros untuk hal-hal yang di luar itu, yang di luar sedekah, yang di luar infak. Kita sering menghambur-hamburkan duit, menghambur-hamburkan harta hanya untuk mencapai kesenangan saja. Tidak boleh menghambur-hamburkan harta, karena akibatnya akan menjadi orang yang tercela dan menjadi orang yang akan melakukan penyesalan. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pun juga sebaliknya, kita pun dilarang untuk terlalu kikir, terlalu pelit, sehingga untuk mengeluarkan untuk kebutuhan sendiri saja sangat diperhitungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka ma'lulatan illa unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Yang artinya diantaranya adalah, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan juga engkau terlalu menghamburkan hartamu. Dalam hal ini artinya sangat berlebihan, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi orang yang tercela dan menyesal. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita perhatikan di dalam surat tadi, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Itu artinya bahwa kita tidak diperbolehkan untuk kikir, pelit, dan juga kita tidak boleh untuk tadi terlalu menghambur-hamburkan harta kita. Karena kedua sifat ini itu akan membuat kamu menjadi orang yang tercela dan orang-orang yang menyesal. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, sebetulnya dalam agama itu apapun yang diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap umatnya, ini kalau kita dalami lebih lanjut, sesungguhnya sangat enak. Tidak membuat diri kita itu menjadi terlalu tertekan, merasa terlalu seperti mengada-ngada, atau bahkan menganggap bahwa agama ini sangat sulit atau bahkan dipersulit untuk diri kita. Tidak, agama itu mudah. Kenapa? Di dalam Al-Quran telah disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Jadi aturan-aturan di dalam agama itu sebetulnya itu ya enggak sulit. Artinya kalau kita tidak mampu ya udah,
Yang penting kita memang sudah melakukan, berusaha sekuat tenaga kita, berusaha sekemampuan kita, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Bukan malah kita seperti orang yang harus ini, harus itu, dilarang ini, dilarang itu. Tidak. Contoh seperti apa yang sudah kita bicarakan. Soal masalah sedekah saja. Orang yang tidak mampu bersedekah, sama. Kita melakukan ucapan baik juga sedekah. Kemarin sudah kita omongin soal ini. Kita senyum saja sedekah. Tidak menuntut pada orang, tidak menuntut pada umat untuk melakukan infak sedekah dengan harta. Karena semua orang belum tentu mempunyai harta. Namun pahalanya sama di mata Allah. Sahabat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Dan banyak hal-hal lain. Rukhsah-rukhsah atau keringanan-keringanan yang diberikan Allah Rasulnya kepada kita semuanya. Satu contoh misalnya. Kita dalam melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan di saat itu kita sedang berpuasa. Padahal itu adalah sesuatu hal yang wajib hukumnya. Namun karena kita ada kepentingan yang manfaat untuk dirinya. Kepentingan yang bukan untuk maksiat. Dia melakukan bepergian jauh. Tujuan bisnis, tujuan apapun. Yang bukan untuk maksiat. Boleh kita tidak berpuasa. Walaupun nanti harus diganti di hari yang berbeda. Ini adalah satu keringanan-keringanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Orang yang melakukan sholat tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Boleh sambil berbaring kalau nggak bisa duduk. Dan seterusnya. Itu yang wajib. Apalagi hal-hal yang sifatnya sunnah atau kebaikan-kebaikan. Semuanya itu untuk mempermudah umatnya di dalam melaksanakan kebaikan di dunia, untuk tujuan dunia maupun untuk tujuan akhirat. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Kembali kepada tadi yang kita soal masalah pemberian. Dalam Islam sangat diutamakan orang yang mampu meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya dengan meninggalkan pada ahli waris itu kaya, itu lebih utama daripada meninggalkan kepada ahli warisnya itu menjadi orang yang miskin. Ini dalam hadis disampaikan yang artinya kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Bahwa apa yang sudah kita pernah bicarakan yang sebelum-sebelumnya, kita harus berusaha, berikhtiar keras, berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Tidak berlaku boros, sehingga kita mampu menabung, mampu mengumpulkan harta yang nantinya digunakan untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Dan kalau itu berhasil, kalaupun kita nanti dipanggil oleh Tuhan meninggal, namun kita bisa memberikan harta warisan itu pada anak-anak kita, pada orang-orang menjadi ahli waris kita dengan harta yang lebih baik. Bukan malah meninggalkan pada
ahli waris kita untuk malah berpikir, malah berhutang ke sana kemari untuk ngurusi jenazahnya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka berperilaku yang ala kadarnya, yang sewajarnya, itu memang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.